Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, wa ba'du. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kembali kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah lil Lughatil Arabiyyah. Setelah kita selesai dari muqaddimah tentang al-kalimah dan macam-macamnya yang tiga, yaitu isim, fi'il, dan harf, maka masuk kepada pembahasan bab yang pertama di dalam kitab ini. Halaman 27. Al-babul awwalu fil i'rabi wal bina'i. Bab yang pertama tentang i'rab dan bina. Wa fihi mabahithu, dan dalam bab pertama ini terdapat beberapa pembahasan, terdapat beberapa mabhath, yaitu pembahasan. Ada 13 mabhath. Ada 13 mabhath. Al-mabhathul awwalu, mabhath yang pertama, fil i'rabi, tentang i'rab. Kita baca catatan kaki yang pertama. Di sini dijelaskan al-i'rabu fil lughati huwal izhar wal ibanatu. I'rab fil lughati, di dalam bahasa. Jadi i'rab secara bahasa atau menurut bahasa, huwal izharu wal ibanatu, ialah al-izhar, menampakkan, wal ibanatu, dan menjelaskan. Taqulu, sebagai contoh kamu katakan, a'rabtu amma fi nafsi. Aku mengungkapkan, aku mengi'rabkan, maksudnya aku mengungkapkan tentang apa yang ada dalam diriku. Idza abantahu wa adhartahu, jika kamu menjelaskannya dan menampakkannya. Jadi secara bahasa i'rab itu mengungkapkan, ya, diartikan mengungkapkan. Maknanya di dalam bahasa Arab itu izhar dan ibanah, menampakkan dan menjelaskan. Jadi dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan mengungkapkan. Ya. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah disebutkan di atasnya, al-i'rabu huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Al-i'rabu huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafzan wa taqdiran. I'rab ialah taghyiru ahwali awakhiril kalim, perubahan ahwal, keadaan-keadaan, awakhiril kalim, pada akhir-akhir kalimah. Al-kalim di sini jamak kalimah. Perubahan keadaan yang terjadi pada akhir kalimat. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, dikarenakan perbedaan awamil, amil-amil yang masuk atasnya, lafzan atau takdiran, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi nanti taghyir, perubahan ini ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri. Baik, kita baca catatan kaki yang kedua. Al-maqsudu min taghyiri ahwalil awakhiri tahawuluha min ar-raf'i ila an-nasbi awil jarri haqiqatan aw hukman. Yang dimaksud dari perubahan keadaan akhir suatu kalimat, tahawuluha, perpindahan keadaan tersebut dari rafa' menuju nasab atau jar, haqiqatan au hukman, baik secara hakikat ataupun secara hukum. Perpindahan itu baik hakiki maupun hukmi. Wa yakunu hadha at-tahawwulu bisababi taghyiril awamili,
Dan perubahan ini atau perpindahan ini terjadi dengan sebab taghyiril awamil. Perubahan amil. Nah, amil bisa kita terjemahkan dengan faktor, ya, penyebab. Faktor penyebab. Min amilin yaqtadi raf'a 'ala al-fa'iliyati aw nahwiha ila akhara yaqtadi an-nasba 'ala al-maf'uliyati aw nahwiha ila akhara yaqtadi al-jarra wa halumma jarra. Dari amil yang menuntut rafa' 'ala al-fa'iliyati, atas dasar fa'iliyah, kefa'ilan, yaitu sebagai fa'il, au nahwiha, atau semacamnya, ila akhara, kepada amil yang lain, yaqtadin nasba, yang menuntut nasab, alal maf'uliyati, atas dasar kemaf'ulan, yaitu contohnya maf'ul bih, au nahwiha, atau semacamnya, ila akhara, kepada amil yang lain, yaqtadil jarra, yang menuntut jar, wa halumma jarra, dan seterusnya. Ya, demikian. Contohnya jaa Muhammadun, ya, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Kemudian ra'aitu Muhammadan mansub, ya, maf'ul bih mansub. Kalau jaa Muhammadun, fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sementara ra'aitu Muhammadan, maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu. Marartu bi Muhammadin di sini majrur bi harfil jar, ya, majrur dengan sebab adanya huruf jar sebelumnya, wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan alamat jarnya adalah kasrah. Nah, ini perubahan. Kita bisa lihat Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu perubahan yang ada pada akhir kalimat, yang ada pada akhir kata, disebabkan oleh amil. Jaa Muhammadun karena fa'il. Ra'aitu Muhammadan mansub karena maf'ul bih. Marartu bi Muhammadin majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Ya, demikian. Kemudian dijelaskan wa'lam anna hadha at-taghyira yanqasimu ila lafdhiyyin wa taqdiriyin wa mahalliyyin. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hadha at-taghyira, bahwa perubahan ini yanqasimu, terbagi, ila, kepada, lafdhiyin, secara lafaz, wa taqdiriyin, dan secara takdir, wa mahalliyin, dan secara mahal. Nah, ini di sini kan ada 3, ya. Kalau berdasarkan ta'rif sebelumnya itu lafdhan atau takdiran, secara lafaz atau secara takdir. Perubahannya ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdiri. Nah, di sini ditambah lagi wa mahalliyin, dan secara mahal. Fal-i'rabul lafdhi huwa ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un, nahwu jaa salimun wa qabaltu saliman wa akhadtu min salimin. Maka i'rab lafzi ialah ma la yamna'u minan nutqi bihi, apa yang tidak mencegah dari mengucapkannya, mani'un, suatu pencegah. Nahwu, contohnya jaa salimun, telah datang salim. Wa qabaltu saliman, aku telah menemui salim. Wa akhadtu min salimin, aku telah mengambil dari salim. Salimun, saliman, salimin, ini i'rab perubahannya itu secara lafaz, ya, secara lafzi, terlafazkan.
dengan lisan, salimun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Qabaltu saliman, saliman maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Akhadtu min salimin, salimin majrurun biharfil jar wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, perubahannya i'rabnya ini lafzi, terlafazkan, nampak. Ya. Alamat i'rabnya nampak. Kemudian wal i'rabu taqdiriyu huwa ma yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un min ta'adzurin aw istithqalin aw munasabatin. Dan i'rab taqdiri adalah apa yang mencegah dari melafazkannya suatu pencegah yang berupa ta'adzur. Ta'adzur ini ketidakmungkinan. Ya, ketidakmungkinan. Awistithqalin, atau karena terasa berat di lisan. Aw munasabatin, atau karena munasabah, penyesuaian. Nahwu contohnya yad'ul fata wal qadi wa gulami. Pemuda tersebut mengajak atau mengundang atau berdakwah. Da'a yad'u bisa kita terjemahkan sesuai konteksnya. Yad'ul fata, pemuda tersebut mengajak. Wal qadi, dan qadi tersebut mengajak. Dan gulami, anak laki-lakiku, anak kecil laki-lakiku, mengajak. Gulam nanti bisa maknanya anak kecil laki-laki atau budak laki-laki. Ya. Bisa kita terjemahkan sesuai dengan konteksnya. Nah, di sini fakulluha marfu'atun bi dhammatin muqaddaratin la tadhharu ala awakhir hadhihi al-kalimati lita'adhdhuriha fil fata wa thiqaliha fi yad'u wa fil qadi wa li ajli munasabati ya'il mutakallimi fi gulami. Maka semuanya marfu'atun, marfu' dirafa bi dhammatin muqaddaratin, dengan alamat rafa dhammah yang muqaddarah, dengan alamat rafa'nya yaitu dhammah yang muqaddarah, tersimpan, tidak terlihat, la tadhharu, tidak nampak, ala awakhir hadhil kalimati, pada akhir kalimat-kalimat ini, li ta'adzuriha, karena ta'adzurnya, pada al-fata. Al-fata isim maksur, diakhiri dengan alif lazimah pada akhirnya. Alif ini tidak bisa menerima harakat. Nah, ini yang disebut dengan li ta'adzuriha, ta'adzur, ketidakbisaan alif tersebut menerima harakat. Wa thiqaliha fi yad'u, dan karena thiqalnya, beratnya, pada yad'u. Thiqal berat ya di lisan, yad'u kalau kita mengatakan yad'u ini berat di lisan. Wa fil qadi, dan pada al qadi. Kalau kita katakan al qadiyu ini berat secara lisan ya, dari kasrah ke dhammah ini terasa berat di lisan. Nah, ini yang dimaksud dengan istithqal. Jadi kalau ta'adzur itu pada isim
maksur, pada isim maksur, atau pada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif juga. Contohnya yalqa, yabqa, sama dengan fata. Kemudian kalau alasan istithqal, berat di lisan, ini pada isim manqus. Pada isim manqus. Contohnya al-qadhi. Dan juga fi'il mudhari' yang di huruf illah terakhirnya berupa dhammah atau ya. Di sini yad'u, yaqdi. Nah, ini nanti sama dengan al-qadhi. Wali ajli munasabati ya'il mutakallimi fi gulami, dan karena munasabah, menyesuaikan ya mutakallim pada kata gulami, anak laki-lakiku. Ja'al fata, contohnya ya, ja'al fata, telah datang pemuda tersebut. Al fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih atau fi akhirih. Demikian cara mengi'rabnya. Ja'al qadhi, telah datang qadhi tersebut. Al qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih. Seperti itu cara mengi'rabnya. Kemudian ja'a gulami, gulami, gulam fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Kemudian ya mutakallim fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini secara ringkas. Kemudian berikutnya wal i'rabul mahalliyu. Wal i'rabul mahalliyu huwa ma yaqa'u fil mabniyati at-tari'i 'alayha al-bina'u. Nahwu jaa'a hadha. Fasmul isyarati mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Dan i'rab mahalli secara mahal ialah ma yaqa'u, apa yang terjadi pada isim-isim mabni, yang mabninya datang atas isim-isim tersebut. Contohnya nahwu jaa'a hadha, telah datang ini. Hadha ini adalah isim isyarah, isim isyarat. Mabniyun 'ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in, di mahal rafa atau pada mahal rafa, karena dia fa'ilun. Cara ma'irabnya jaa'a hadha. Hadha ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa sayati tawdihu dzalika fil abwabil atiyati, dan akan datang penjelasan hal tersebut pada bab-bab berikutnya, pada bab-bab yang akan datang insyaallah. Ya, demikian ini catatan kaki yang kedua. Penjelasan bahwasanya i'rab, perubahan keadaan yang ada pada akhir kalimat itu dibagi menjadi 3, lafzi, takdiri, dan mahalli. Ya. I'rab takdiri dan i'rab lafzi ini ada pada isim mu'rab dan fi'il mu'rab. Ya. I'rab lafzi dan i'rab takdiri ada pada isim mu'rab dan fi'il mu'rab. Secara dasar,
isim mu'rab dan fi'il mu'rab itu cara mengi'rabnya adalah i'rab lafzi. I'rabnya i'rab lafzi. Tapi di-i'rab dengan i'rab takdiri dalam beberapa keadaan. Pertama, jika berupa isim maksur, kemudian isim manqus, kemudian jika isim tersebut diidhafahkan kepada ya mutakallim, dan ditambah lagi dengan fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah. Huruf illah ada 3, alif, waw, dan ya. Maka nanti ini cara mengi'rabnya bukan i'rab lafzi, tapi i'rabnya i'rab takdiri, yaitu pada alamat i'rabnya nanti dijelaskan, ya. Contohnya fa'il alamat rafa'nya adalah dhammah, disebutkan dhammahnya dhammah muqaddarah yang tersimpan, bukan dhammah yang zahirah. Kalau alamat rafa'nya zahirah itu berarti i'rabnya i'rab lafzi. Ya, demikian. Kemudian kembali lagi ke atas, di sini disebutkan wa anwa'ul i'rabi arba'atun. Disebutkan wa anwa'ul i'rabi arba'atun. Macam-macam i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. Rafa', nasab, jar, dan jazm. Baik, kita lanjutkan pada halaman berikutnya, halaman 28. Farraf'u wan nasbu yashtarikani bainal ismi wal fi'li wal jarru awil khafdu yakhtassu bil ismi. Maka rafa' dan nasab yashtarikani, keduanya bersekutu antara isim dan fi'il. Maksudnya rafa' dan nasab ini berlaku pada isim dan fi'il. Wal jarru awil khafdu yakhtassu bil ismi. Dan jar atau yang disebut dengan istilah khafad, istilah lain, ya, yakhtassu bil ismi, khusus dengan isim. Jar itu atau khafad itu khusus dengan isim. Wal jazmu yakhtassu bil fi'li, dan jazm ini khusus dengan fi'il. Falasma majzumun wala fi'la makhfudun. Maka tidak ada isim yang majzum, yang dijazmkan, dan tidak ada pula fi'il yang makhfud, yang dijarkan. Demikian. Jadi anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab pada isim itu rafa', nasab, jar. Sementara anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab pada fi'il itu rafa', nasab, dan jazm. Jar khusus pada isim, jazm khusus pada fi'il. Kemudian dijelaskan di sini wal i'rabu yashtariku bainal asma'i wal af'ali faqat. I'rab itu yashtarik, bersekutu antara isim-isim dan fi'il-fi'il saja. Maksudnya i'rab itu hanya berlaku pada isim-isim dan fi'il-fi'il saja. Dunal hurufi, tanpa huruf. Fala yaqa'u fiha i'rabun qat'an, maka tidak akan terjadi pada huruf itu i'rab qat'an, secara pasti. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, bisa kita simpulkan. Kalimat itu ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim di dalam nahu itu dibagi menjadi 2, ada isim mu'rab dan isim mabni. Isim di dalam nahu, maksudnya di dalam nahu ini maksudnya adalah pembahasan dasar nahu terkait perubahan akhir kata. Ya. Jadi ditinjau dari segi perubahan akhir kata, isim dibagi menjadi isim mu'rab dan isim mabni. Demikian juga fi'il. Fi'il itu
berdasarkan tinjauan perubahan akhirnya terbagi menjadi fi'il mu'rab dan fi'il yang mabni. Sementara huruf, maka semua huruf itu mabni, tidak ada yang mu'rab. Makanya di sini dikatakan fala yaqa'u fiha i'rabun qat'an. Fala yaqa'u fiha i'rabun qat'an. Tidak akan terjadi pada huruf-huruf itu i'rab secara pasti. Ya. Kemudian isim secara dasar itu adalah mu'rab, kecuali beberapa isim tertentu yang mabni. Sementara fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il madhi dulu ya. Fi'il madhi semuanya mabni. Demikian juga fi'il amr semuanya mabni. Adapun fi'il mudhari' ini mu'rab kecuali jika bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Kecuali jika bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Ya, demikian ini kesimpulan secara umumnya. Ya. Kemudian kita baca catatan kaki yang pertama. Asbabun wa nataiju. Sebab-sebab dan hasil-hasil. Faktor penyebab dan hasil kesimpulan. Innama ikhtassal khafdu bil ismi wal jazmu bil fi'li qasdan lit ta'aduli fa innal jarra thaqilun yajburu khiffatal ismi wal jazma khafifun yajburu thiqalal fi'li. Hanyalah khafat itu khusus dengan isim, khusus pada isim, dan jazm itu khusus pada fi'il qasdan lit ta'aduli, dengan maksud tujuan ta'adul, keseimbangan, kesamarataan. Kenapa? Fa innal jarwa thaqilun, karena jar itu thaqil, berat. Yajburu khiffatal ismi, menambal keringanan isim. Jar itu berat, dapat menambal ringannya isim. Wal jazma khafifun, sedangkan jazm ini khafif, ringan. Yajburu thiqalal fi'li, menambal beratnya fi'il. Ya, demikian. Ini disebutkan alasannya kenapa khafat itu khusus pada isim dan jazm itu khusus pada fi'il. Kemudian waqad tabayyana anna anwa'al i'rabi thalathatun, dan telah jelas bahwasanya macam-macam i'rab itu ada 3. Qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali wa huwa raf'u wan nasbu, wa qismun mukhtassun bil asma'i wa huwa al khafdu, wa qismun mukhtassun bil af'ali wa huwal jazmu. Macam-macam i'rab ada 3. Bagian yang pertama qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali wa huwa raf'u wan nasbu. Bagian yang mushtarak, bersekutu antara isim-isim dan fi'il-fi'il, yaitu rafa' dan nasab. Maksudnya bagian yang berlaku pada isim dan fi'il, yaitu rafa' dan nasab. Wa qismun mukhtassun bil asma'i wa huwal khafdu. Dan kisim atau bagian yang khusus pada isim-isim, wa huwal khafdu, yaitu khafd atau jar. Wa qismun mukhtassun bil af'ali wa huwal jazmu, dan bagian yang ketiga, ini bagian yang ketiga, khusus pada fi'il-fi'il, yaitu jazm. Wa'lam anna jami'al hurufi mabniyatun wala mahalla laha minal i'rabi. Wa mithluha asma'ul af'ali
wal aswati wa kadzal fi'lul madhi idza lam yaqa' ma'mulan li adatin tu'athiru fihi. Dan ketahuilah, nah, setelah dijelaskan pembagian i'rab itu ada 3 bagian yang bersekutu atau berlaku antara isim dan fi'il yaitu rafa' dan nasab. Kemudian bagian yang kedua yang khusus pada isim yaitu khafad, bagian ketiga yang khusus pada fi'il yaitu jazm. Di sini dijelaskan wa'lam, dan ketahuilah anna jami'al hurufi mabniyatun, bahwa seluruh huruf itu mabni, tidak ada yang mu'rab. Wala mahalla laha minal i'rabi, dan tidak ada mahal atau tempat posisinya dari i'rab. La mahalla laha, tidak ada baginya mahal, tempat, minal i'rabi, dari i'rab. Ya, demikian huruf nanti cara mengi'rabnya seperti ini. La mahalla lahu minal i'rab. Ya. Wa mithluha, dan semisalnya asmaul af'al, isim-isim fi'il, isim-isim yang menunjukkan atas makna fi'il. Wal aswat, dan isim-isim yang menunjukkan atas makna suatu suara. Suara hewan atau suara untuk misalnya memburu hewan atau mengusir hewan, ya, dan semacamnya. Wa kadzal fi'lul madhi, dan demikian juga fi'il madhi, idza lam yaqa' ma'mulan li adatin tu'athiru fihi, jika tidak jatuh atau terletak sebagai ma'mul, sebagai objek, li adatin, bagi suatu perangkat, tu'athiru fihi, yang memberikan ta'thir, dampak, efek padanya. Dan demikian juga fi'il madhi, jika tidak jatuh sebagai ma'mul, sebagai objek dari suatu perangkat, alat perangkat yang memberikan pengaruh, dampak padanya. Ya, demikian. Selesai asbab dan nata'ij. Kemudian pembahasan berikutnya al-mabhatsu tsani fil bina'i, pembahasan yang kedua tentang al-bina, kemabnian. Ini pembahasan yang kedua ini insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya. Ya. Sebagai kesimpulan secara umum atau secara garis besar bisa kita katakan seperti sebelumnya, ya. Kalimah itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, harf, ya. Kemudian isim di dalam nahwu berdasarkan tinjauan perubahan akhirnya itu dibagi menjadi 2, isim mu'rab dan isim mabni. Fi'il demikian juga di dalam nahwu berdasarkan perubahan akhirnya dibagi menjadi 2, fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Adapun huruf maka semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Kemudian secara garis besar, secara umum, isim itu mu'rab kecuali beberapa isim tertentu yang mabni. Adapun fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il amr ini semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Adapun fi'il mudhari', nah fi'il mudhari' ini secara dasar mu'rab kecuali jika dia bersambung dengan nun niswah atau nun taukid maka menjadi mabni. Ya, ini kesimpulan secara garis besar, ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut insyaallah dalam
pembahasan berikutnya di dalam kitab ini. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ini ada sedikit tambahan dan ralat ya, terkait i'rab takdiri. Nah, di sini disebutkan bahwasanya i'rab takdiri itu adalah ma yamna'u minat talaffudhi bihi mani'un. Apa yang mencegah atau menghalangi dari melafazkannya suatu mani', suatu penghalang atau pencegah. Nah, penghalang ini ada 3 disebutkan di sini. Min ta'adzurin, yang berupa ta'adzur, au istithqalin atau berupa istithqal, au munasabah atau berupa munasabah. Yang dimaksud dengan ta'adzur adalah ketidakmungkinan atau ketidakbisaan menerima harakat, ketidakmungkinan berharakat ya. Ini terjadi pada isim maksur. Pertama pada isim dulu, yaitu isim maksur. Contohnya ja'al fata. Ja'al fata. Al-fata, alif pada al-fata ini tidak berharakat, tidak bisa berharakat, tidak bisa menerima harakat ya. Sehingga alamat i'rabnya nanti muqaddarah dalam semua keadaan, dalam semua keadaan maksudnya dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, itu nanti alamat i'rabnya muqaddarah. Ja'al fata marfu ya, fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ra'aitul fata, al-fata di sini maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah ya. Kemudian marartu bil fata, al-fata di sini majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah ya. Ini isim maksur. Kemudian juga terjadi pada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah yang berupa alif. Contohnya yabqa dan yalqa. Yabqa, yalqa ya. Ini ketika rafa, maka alamat rafa'nya muqaddarah, tidak zahirah. Ini dalam keadaan rafa. Kemudian dalam keadaan nasab juga seperti itu ya. Contohnya kemasukan amil lan. Lan yabqa, ini mansub ya, karena ada lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah, fathah muqaddarah pada akhirnya. Alasannya lit ta'adzur ya, karena alif pada akhir kata tersebut tidak bisa berharakat ya. Adapun dalam kondisi atau keadaan jazm, nanti huruf ilahnya dibuang. Contohnya lam yabqa. Lam yabqa, kemasukan amil lam yang menjazmkan fi'il mudhari, lam yabqa, huruf ilahnya dibuang ya. Kemudian alasan istithqal ya, penghalang istithqal, terasa berat, ini terjadi pada isim manqus. Contohnya al-qadhi. Terjadi pada isim manqus, contohnya al-qadhi. Ja'al qadhi, telah datang qadhi tersebut. Al-qadhi di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Alasannya lil istithqal atau lithiqal, karena beratnya di lisan ya. Ketika kita katakan ja'al qadhiyu, ini terasa berat di lisan orang Arab, dari kasrah menuju dhammah ya. Sehingga alamat i'rabnya muqaddarah. Alamat i'rabnya muqaddarah. Ini dalam kondisi rafa. Kemudian dalam kondisi nasab atau dalam keadaan nasab, ra'aitul qadhiya. Nah, ini dalam kondisi nasab, maka alamat i'rabnya tidak muqaddarah, tapi zahirah. Zahirah. Ra'aitul qadhiya, al-qadhiya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Demikian ya. Kemudian dalam kondisi jar, dalam keadaan jar, marartu bil qadhi. Alamat i'rabnya muqaddarah lagi ya.
Al-qadi, marartu bil qadi. Al-qadi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu lithiqal. Ya, tersimpan atau tidak nampak karena berat. Karena terasa berat ketika kita katakan bil qadi, dalam lisan orang Arab terasa berat. Ya, makanya muqaddarah. Jadi dalam kondisi atau keadaan rafa muqaddarah. Dalam kondisi nasab alamat i'rabnya zahirah. Dalam kondisi jar atau keadaan jar alamat i'rabnya muqaddarah lagi. Ini isim manqus. Nah, kemudian istithqal ini juga terjadi selain pada isim manqus, juga terjadi pada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah. Yang huruf illahnya berupa apa? Waw dan ya. Contoh waw yad'u di sini. Kemudian contoh ya yaqdi. Dalam kondisi rafa, maka alamat rafa'nya muqaddarah. Dalam kondisi rafa, alamat rafa'nya muqaddarah. Kemudian dalam kondisi nasab bagaimana? Dalam kondisi nasab maka seperti isim manqus tadi, ya, seperti isim manqus, alamat nasabnya zahirah. Contohnya kemasukan lan, ya, kemasukan lan. Lan yad'uwa, lan yaqdiya. Ya, jadi alamat nasabnya nanti fathah zahirah, tidak muqaddarah lagi. Adapun dalam kondisi jazm maka dibuang huruf illahnya. Contohnya lam yad'u, lam yaqdi. Ya, jazmnya dengan alamat jazmnya dengan membuang huruf illah. Ya, demikian. Ya. Jadi untuk ta'adzur ini terjadi pada isim maksur dan fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah berupa alif. Adapun istithqal maka ini terjadi pada isim manqus dan fi'il mudhari' yang diakhiri huruf illah yang berupa waw dan ya. Kemudian mani' yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah munasabah, harakat munasabah. Ini maksudnya adalah penyesuaian, karena menyesuaikan ya mutakallim. Ini terjadi pada isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Contohnya gulam diidhafahkan kepada ya mutakallim menjadi gulami. Kitab diidhafahkan kepada ya mutakallim menjadi kitabi. Ja'a gulami, gulami, gulam ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih. Dhammah muqaddarah pada akhirnya. Kenapa? Karena harakat munasabah. Ya, harakat munasabah yaitu menyesuaikan dengan ya mutakalim, yang sesuai dan cocok dengan ya mutakalim adalah harakat kasrah. Ya, demikian. Ini terkait i'rab takdiri. Ya. Semoga jelas dan bermanfaat. Ya, demikian.